Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah kanker serviks yang pertama kali mendapatkan persetujuan oleh FDA di Amerika Serikat pada tahun 2006. Terdapat dua tipe HPV yang memiliki tipe resiko rendah dan tipe resiko tinggi. HPV yang memiliki resiko rendah tidak menyebabkan kanker serviks, sedangkan HPV yang memiliki resiko tinggi dapat menyebabkan kanker serviks. Dalam perkembangannya, sejak 2009, vaksin HPV disetujui oleh FDA dipakai pada pria usia 11-26 tahun untuk mencegah penyakit kutil pada kelamin. Pemberian vaksin HPV pada pria bukan bertujuan untuk mencegah penyakit kanker serviks pada perempuan. Di Amerika Serikat, vaksin HPV direkomendasikan diberikan pada pria usia 11-26 tahun. Pemberian vaksin HPV pada pria di atas usia 26 tahun belum direkomendasikan untuk diberikan secara rutin. Sekitar 40% dari seluruh jenis HPV dapat menyebabkan infeksi dari kelamin. Di samping itu, beberapa jenis tertentu dapat memicu kanker serviks. Di Indonesia, ada dua jenis vaksin HPV yaitu bivalen dan tetravalen. Jenis vaksin bivalen mengandung dua tipe virus HPV yaitu 16 dan 18 yang dapat mencegah kanker leher rahim. Sedangkan jenis tetravalen mengandung 4 tipe virus HPV yaitu 6, 11, 16, dan 18 yang dapat mencegah sekaligus kanker leher rahim dan juga kutil kelamin atau genital wart. Selanjutnya dapat kita lihat di tabel ini. Berikut ini adalah beberapa jenis vaksin HPV yang dapat dimanfaatkan. Itu ada vaksin bivalen. Vaksin bivalen ini untuk mencegah kanker serviks dan pra-vaksin. Lalu dia mencegah infeksi HPV yang tipe 16 dan tipe 18. Yang secara umum sebagai penyebab kanker. Vaksin HPV bivalen ini ditunjukkan hanya untuk wanita pada usia 9-25 tahun. Selanjutnya itu ada Gardasil. Gardasil ini untuk mencegah kanker dan prakanker serviks, vulva, vagina, dan anus. Selain mencegah infeksi yang disebabkan oleh tipe HPV 16 dan 18, itu dia juga ada menangkal infeksi HPV 6, HPV 11 sebagai penyebab kutil kelamin. Untuk laki-laki, pengguna vaksin Gardasil ini juga dapat dilakukan pada usia 9-26 tahun. Yang terakhir itu ada vaksin Gardasil 9 untuk tipe HPV yang sama dengan vaksin yang quadrivalen atau Gardasil ini, yang tipe 6, 11, 16, dan 18 ini. Cakupan pencegahan infeksi HPV dari vaksin ini lebih luas dari Gardasil sebelumnya, yaitu termasuk HPV 31, 33, 45, 52, dan HPV tipe 58 yang terkait erat sebagai penyebab kanker serviks. Untuk Gardasil 9 ini untuk laki-laki dan Gardasil 9 juga digunakan untuk usia 9-26 tahun. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel jenis vaksin HPV yang berdasarkan nama pabrik, tahun lensi dan untuk siapa, terus ada termasuk tipe HPV yang digunakan, ada kontraindikasinya, terus ada pemberian dosis. Dan untuk jenis vaksin HPV dalam tabel ini perlu diperhatikan hanya terkandung dalam jarum suntik saja yang sudah diisi sebelumnya, bukan botol dosis tunggal yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas subunit vaksin. Vaksin HPV merupakan vaksin yang memiliki subunit protein rekombinan 9 valen atau yang kita sebut Gardasil 9. Antigen dari vaksin HPV yaitu protein kapsid utama L1 dari HPV yang diproduksi dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Protein L1 merakit diri menjadi unit non-infeksius non-oncogenik yang disebut virus-like particle atau VLP. Protein L1 diproduksi dengan fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Protein ini membentuk kapsid icosahedral yang terdiri dari 72 pentemer yang dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disofilda dan terkait dengan protein L2. Struktur subunit dari vaksin HPV ini yaitu dapat merakit sendiri menjadi homopentamer. Berinteraksi dengan protein kapsil kecil L2, interaksi ini diperlukan untuk enkapsidasi genom virus. Berinteraksi dengan protein E2, interaksi ini meningkatkan replikasi dan aktivasi transkripsi yang bergantung pada E2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme aksi dari vaksin HPV.
Ketika VLP atau virus-like particle dari HPV diinjeksikan secara intramuskular, VLP ini kemudian akan diambil oleh sel dendritik di dekat tempat suntikan dan bermigrasi ke organ limfoid sekunder untuk mengaktifkan sel T tipe CD4+. Setelah itu, sel T tipe CD4+ ini akan mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi sel T efektor yang berinteraksi dengan sel B naif dan menghasilkan sitokin untuk membantu pematangan dari respons sel T. Sel B naif saat aktivasi juga akan mengalami diferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresi antibodi spesifik HPV ke dalam darah. Nah, sebagian sel B dan sel T naif yang berdiferensiasi, dia akan menjadi sel B memori dan sel T memori yang spesifik terhadap HPV. Nah, sebagian besar sel memori ini akan bermigrasi ke sumsum tulang untuk bertahan hidup sebagai sel memori yang berumur panjang. Dan dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk sel B atau sel T teraktivasi untuk sel T setelah bertemu kembali dengan genotype vaksin HPV yang sama. Nah, sampai sekarang masih belum jelas apakah vaksinasi dari HPV ini juga dapat menginduksi sel T tipe CD8+, karena selama ini yang diketahui baru bisa menginduksi sel T CD4+. Memang sudah ada uji in vivo dari sel B naif yang diaktifkan oleh VLP dari HPV secara langsung melalui stimulasi bawaan, tapi tidak diketahui apakah hal ini juga akan terjadi sama hasilnya dengan manusia. Selanjutnya ada safety dan efikasi. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari segi safety-nya. Nah, jadi dari segi keamanannya, vaksin HPV ini merupakan vaksin yang sangat aman. Nah, hal itu didukung dengan adanya penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa manfaat vaksinasi HPV ini lebih besar dibandingkan potensi resikonya. Nah, tapi bagaimanapun juga namanya vaksinasi pasti menimbulkan ada efek samping, tapi karena dia ini lebih besar manfaatnya dibandingkan resikonya, maka efek samping yang ditimbulkan pun ringan, seperti sakit, kemerahan, atau bengkak di tempat suntikan. Dan hal ini pun wajar terjadi pada setiap vaksinasi, karena seperti kita ketahui, seperti saat kita melakukan vaksinasi COVID-19, kita pun juga merasakan adanya sakit atau bahkan bengkak, dan kita merasakan pegal-pegal juga di sekitar tempat suntikan. Nah, apa bukti yang mendukung bahwa vaksin HPV ini merupakan vaksin yang sangat aman? Yaitu buktinya terdapat pada vaksin HPV 9 valen ini telah dipelajari pada lebih dari 15.000 pria dan wanita. Lalu vaksin HPV quadrivalent ini juga telah dipelajari pada lebih dari 29.000 pria dan wanita. Dan yang terakhir, vaksin HPV bivalent ini telah dipelajari pada lebih dari 30.000 wanita. Nah, hasilnya nih, setiap vaksin HPV telah dipelajari pada sekian ribu banyak pria dan wanita, menghasilkan bahwa setiap vaksin HPV ini terbukti aman dan juga efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari segi efikasinya. Nah, dari segi efikasi, semua vaksin HPV ini telah ditemukan memiliki kemanjuran tinggi yang mendekati 100% untuk pencegahan infeksi persisten. Apakah buktinya? Buktinya kita bisa melihat dari uji coba awal yang dilakukan pada wanita berusia 15-26 tahun dengan mengikuti jadwal vaksinasi 3 dosis. Nah, selain itu juga vaksin quadrivalent ini juga ditemukan yakni mempunyai efikasi yang tinggi sebesar 99% untuk pencegahan kutil kelamin. Nah, ada juga nih ada namanya uji imunogenisitas. Uji imunogenisitas ini untuk melihat respons antibodi setelah 2 dosis yang diberikan dengan jarak 6-12 bulan pada anak usia 9 hingga 14 tahun. Nah, kita untuk di sini melihat bahwa respon antibodinya itu ternyata tidak lebih rendah daripada respon antibodi setelah 3 dosis. Nah, karena hal inilah jadi mendukung bahwa vaksin HPV ini memang sangat manjur dan juga dapat digunakan sesuai dengan ketentuan aturannya. Oke, selanjutnya ada prinsip kontrol kualitas. Dalam kontrol kualitas ini tuh berguna untuk memastikan bahwa pengujian atau produk yang dikeluarkan sesuai dan memastikan si produk ini tuh kualitasnya tuh memuaskan. Lalu kontrol kualitas ini tuh berkaitan dengan operasi pada laboratorium seperti spesifikasi dan pengujian. Lalu ada dokumentasi dan prosedur pelepasan produk vaksin yang akan nantinya diedarkan. Namun pada kontrol kualitas ini tuh nggak hanya pada operasi laboratorium, tetapi juga menyangkut fundamental untuk operasi kualitas pada produk yang memuaskan. Untuk kontrol kualitas yang pertama adalah uji kemurnian batch. Uji kemurnian batch ini akan ditentukan dari mengetahui berbagai kontaminan yang dapat mengkontaminasi setiap batch dari vaksin. Untuk menguji kemurnian batch ini, yang diuji adalah menguji pada benih induk, lalu sel promer, MSC, dan bahan tambahan hewani yang tidak disterilkan. Lalu untuk prosedur yang digunakan sebagai bukti uji kemurnian sangat penting dan perlu dilakukan dokumentasi. Berikut adalah prinsip uji kemurnian. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu verifikasi dari bahan hewani memiliki resiko encephalopathy spongiform sapi yang rendah. Lalu yang kedua, itu zat atau jaringan tambahan yang digunakan memiliki resiko rendah terhadap agen kontaminasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu jika relevan, inaktivasi gen kontaminasi perlu didokumentasikan juga untuk mencegah terjadi kontaminasi silang. Selanjutnya adalah uji keamanan batch.
Uji keamanan batch ini adalah uji yang tidak diperlukan oleh banyak otoritas untuk masing-masing batch. Jadi hanya beberapa perusahaan atau otoritas yang membutuhkan uji keamanan batch ini. Dan uji keamanan batch ini biasanya dilakukan kepada hewan-hewan uji. Dan untuk syarat uji keamanan batch adalah jika reaksi lokal dan sistemik batch vaksin sesuai dengan yang terdapat pada peraturan yang ada, baru bisa dibilang batch itu aman. Oke, selanjutnya ada uji potensi batch atau serial. Yang pertama, uji ini tuh dilakukan untuk produk atau virus ataupun bakteri yang tidak aktif. Lalu uji potensi ini tuh dapat dilakukan di laboratorium atau hewan inang, atau bisa juga dengan metode kuantitatif in vitro yang telah divalidasi. Yang kedua, uji potensi vaksin hidup umumnya tuh diukur dengan jumlah bakteri atau titrasi dari virus. Lalu yang ketiga ada DNA rekombinan atau vaksin berbasis bioteknologi yang juga harus diuji. Organisme hidup yang dimodifikasi secara genetik dapat dikuantifikasi seperti vaksin hidup lainnya dengan titrasi. Dan produk yang diekspresikan dari teknologi rekombinan dikuantifikasi dengan tes in vitro. Hal ini tuh dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan tes pada antigen yang tumbuh secara alami karena pemurnian dalam proses dari produk yang diinginkan. Lalu yang keempat itu ada uji pada vaksin bakteri hidup. Nah, jumlah bakteri ini tuh harus cukup lebih besar daripada yang ditunjukkan. Ini gunanya untuk melindungi dalam uji imunogenitas benih induk dan untuk memastikan bahwa setiap saat sebelum tanggal kadaluarsa jumlahnya paling tidak sama dengan yang digunakan dalam uji imunogenitas. Lalu yang kelima itu ada uji titer virus. Nah, aturannya ini untuk titer virus harus cukup lebih besar dari yang ditunjukkan untuk melindungi dalam uji imunogenitas benih induk serta memastikan bahwa setiap saat sebelum tanggal luarsa titer akan setidaknya sama dengan yang digunakan dalam uji imunogenitas. Dan yang terakhir itu ada otoritas kontrol yang menentukan bakteri atau virus yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Next. Nah, selanjutnya ada other test. Yang pertama itu tergantung pada bentuk vaksin yang diproduksi yang terdiri dari A, tingkat kelembapan yang terkandung dalam produk kering, B, tingkat residu yang tidak aktif dalam produk yang terbunuh, C, inaktif lengkap, produk yang terbunuh, pH, terus yang D, tingkat pengawet dan antibiotik yang diizinkan, E, stabilitas fisik bahan pembantu, F, retensi vakum dalam produk kering, terus ada yang G, pemeriksa fisik umum untuk vaksin akhir. Nah, yang kedua, sampel yang diambil untuk pengujian steril harus mewakili keseluruhan batch. Nah, tetapi harus secara khusus juga mencakup sampel yang diambil dari bagian batch yang dianggap paling berisiko terkontaminasi. Contohnya, untuk produk yang telah diisi secara aseptik, sampel harus mencakup wadah yang diisi pada awal dan akhir batch dan setelah intervensi yang signifikan. Nah, yang terakhir, uji sterilitas. Uji ini tuh dilakukan pada produk akhir. Uji ini hanya boleh dianggap sebagai yang terakhir dari serangkaian tindakan pengendalian yang menjamin sterilitas. Tes harus divalidasi untuk produk yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil uji klinis dari Gardasil. Dari berbagai jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan, menyatakan bahwa Gardasil ini sudah mencapai tahap uji klinis fase 3. Nah, uji klinis fase 3 ini tuh didesain untuk bertujuan untuk mengembangkan proses manufaktur skala industri, untuk melakukan validasi ukuran respon antibodi, meningkatkan keamanan serta imunogenisitas, dan mendapatkan hasil efikasi awal dari uji coba praklinis fase 1 dan fase 2. Nah, semua uji coba pada fase ini tuh dilakukan pada wanita muda dari berbagai negara seperti negara-negara di Amerika Selatan, Utara, Tengah, dan di Eropa serta Asia Pasifik dengan rentan usianya itu 15-26 tahun. Metode ini tuh dilakukan dengan menggunakan uji coba berbasis komunitas. Uji klinis ini tuh disponsori oleh pemerintahan AS dan perusahaan-perusahaan multisentris. Berikut merupakan karakteristik dari studi efikasi pada wanita muda di berbagai negara yang sudah disebutkan tadi. Nah, dapat dilihat pada tabel di samping, kalau Future 1 dan Future 2 itu merupakan tipe vaksin Gardasil. Karena pada video ini tuh dibahas mengenai Gardasil, maka kita akan berfokus pada Future 1 dan Future 2. Untuk keterangan lainnya dapat dibaca pada tabel di samping ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan titik akhir dari percobaan ini. Nah, hasil dari dua percobaan Future 2 dan Future dengan menggunakan titik akhir untuk tata kanker dari dysplasia tingkat tinggi atau dikenal sebagai neoplasia intra-epidermolysis atau biasa kita sebut CIN tingkat 2 atau 3 bisa tingkat 3 itu biasa disebut PM2+. Kemudian ada adenokarsinoma in situ atau biasa disebut dengan IS atau terkait dengan kanker cervix dengan HPV 16 KKB. Nah, titik akhir ini direkomendasikan oleh Komite Penasehat FBI di AF dan Badan Pengatur Nasional lainnya untuk indikasi vaksin penyakit kanker cervix. Nah, kemudian ini kita bisa lihat hasil dari data yang telah dilakukan di uji tadi. Kita lihat terhadap infeksi cervicovaginal. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman bisa sendiri hasilnya ya. Kemudian next. Kemudian ini juga hasil dari data yang selanjutnya bisa dilihat sendiri sama teman-teman. Selanjutnya adalah mengenai
tahap uji klinis yaitu berupa analisis kohort, di mana yang digunakan adalah 3 vaksin, yaitu yang pertama adalah Gardasil, yang kedua Patricia Cervarix, dan yang ketiga adalah CVT Cervarix. Ada pula analisis yang digunakan pada analisis kohort ini. Yang pertama adalah intention to treat atau ITT, yang biasa juga disebut dengan total vaksin cohort atau yang disingkat dengan TVC. Yang kedua adalah according to protocol atau yang disingkat ATP, atau biasa disebut juga per protokol efficacy atau yang disingkat PPE. Dan yang terakhir adalah modified intention to treat yang biasa disingkat MITT, yang dimana nanti akan dibagi 2 lagi, yaitu terdapat TVC naif dan ITT naif. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam, mengetahui tentang bagaimana analisis dari ketiga yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai intention to treat atau ITT, yang biasa disebut juga total vaccine cohort atau TVC. Analisis ini merupakan analisis yang paling inklusif, di mana terdapat individu-individu yang dirandomisasi dan berpartisipasi dalam uji. Lalu pada analisis ini, partisipan menerima setidaknya 1 dosis vaksin, dan yang ketiga adalah pada partisipan di analisis ini mencakup wanita yang sebelumnya telah terpapar virus HPV. Lalu pada analisis ITT ini, dapat dilihat sebagai perkiraan efektivitas vaksin dalam penggunaan umum, setidaknya untuk individu dengan karakteristik demografi dan risiko yang sama dengan subjek dalam uji coba. Yang selanjutnya adalah analisis according to protocol atau yang disingkat ATP, yang biasa disebut juga per protokol efficacy atau PPE. Di mana analisis ini merupakan analisis yang paling ketat. Kenapa paling ketat? Karena analisis ini diperuntukkan untuk individu yang mematuhi semua protokol penelitian. Contohnya, partisipan menerima 3 dosis vaksin dalam interval tertentu dan kejadian tidak dihitung sampai setelah menerima 3 dosis. Pada protokol penelitian semuanya bergantung pada masing-masing dari analisisnya. Lalu pada poin yang ketiga, sebelumnya tidak terpapar oleh target vaksin yang sedang ditargetkan, yaitu pada kasus ini adalah HPV, virus HPV. Nah, yang terpenting adalah poin ketiga ini, yaitu individu yang termasuk dalam cohort ATP ini tidak memiliki bukti paparan terhadap jenis target vaksin yang sedang dianalisis. Jadi, analisis ATP ini dapat dilihat sebagai skenario kasus terbaik untuk efektivitas vaksin profilaksis. Selanjutnya adalah mengenai analisis modified intention to treat atau yang disingkat MITT, yang akan dibagi lagi menjadi 2. Nah, untuk analisis ini merupakan perpaduan antara ITT dan ATP seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk kedua analisis ini. Lalu pada analisis ini itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu TVC naif dan ITT naif. Lalu pada analisis ini itu mencakup individu yang tidak memiliki kelainan histologi serviks dan terinfeksi oleh salah satu jenis HPV genital, di mana infeksi ini akan dievaluasi terlebih dahulu tentunya. Lalu pada analisis ini penting untuk dilakukan pencatatan terhadap efikasi terhadap perkembangan lesi. Lesinya ini yang secara khusus terkait dengan jenis yang ditargetkan oleh vaksin sendiri, atau bisa juga berupa yang terlepas dari jenis HPV yang ditargetkan. Berikut ini adalah tabel penjelasan lebih lengkapnya mengenai bagaimana treat yang dilakukan pada setiap analisis dengan setiap vaksinnya juga. Lalu ini ada untuk analisis ATP atau PPE. Ini adalah untuk yang menggunakan vaksin Gardasil. Lalu pada tabel ini adalah menggunakan vaksin Patricia Cervarix, dan yang terakhir adalah penggunaan CVT Cervarix. Berikut ini adalah detailnya untuk hasil dan juga treatmentnya, yaitu ini untuk 3 dosis dalam 1 tahun, dan berikutnya seperti bisa tertera pada tabel ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah bentuk analisis ITT atau TVC naif, berikut dengan treatmentnya dan juga hasil-hasilnya. Ini seperti yang sebelumnya, yang kolom kiri itu adalah untuk vaksin Gardasil, yang tengah adalah Patricia Cervarix, dan yang terakhir itu adalah CVT Cervarix. Begitupun untuk analisis ITT atau TVC yang bukan naif. Berikut adalah hasilnya. Berikut merupakan hasil uji efikasi dari Gardasil. Nah, uji efikasi dari Gardasil ini tuh membuktikan bahwa vaksin Gardasil ini tuh memiliki efikasi yang tinggi terhadap CIN3. CIN ini merupakan cervical intraepithelial neoplasia ketiga. Kemudian ada FIN2 dan 3. FIN ini merupakan vulvar intraepithelial neoplasia, dan FIN2 dan 3. FIN ini merupakan vaginal intraepithelial neoplasia serta genital warts. Genital warts ini merupakan kultil kelamin. Efikasi yang tinggi ini tuh dianalisis untuk berbagai jenis tipe HPV, yaitu seperti tipe 6, 11, 16, dan 18. Berikut merupakan tabel efikasi dari berbagai jenis CIN2, 3, ACE, FIN2, dan FIN3 yang sudah disebutkan tadi. Dapat dilihat bahwa untuk melindungi dari cervical intraepithelial neoplasia ini tuh memiliki efikasi 100 atau full. Kemudian untuk FIN itu juga memiliki FIN atau vulvar intraepithelial atau vaginal ini dengan efikasinya yaitu 100 juga.
akan menjelaskan tentang khasiat pada wanita, khasiat kemanjuran Gardasil pada wanita parubaya. Nah, hasil mengkonfirmasikan dan perluas analisis sementara dari percobaan ini dalam menetapkan bahwa wanita yang lebih tua tanpa bukti paparan sebelumnya terhadap jenis vaksin dapat memperoleh manfaat dari vaksin tersebut. Nah, pada populasi ATP, kemanjuran terhadap titik akhir primer gabungan dari infeksi persisten 6 bulan, CIN tingkat apapun atau EGL yang terkait dengan jenis vaksin akan sebesar 88,7%. Nah, dalam kasus wanita parubaya, analisis naif ATP dan ITT memiliki implikasi kesehatan masyarakat yang terbatas. Nah, hal ini karena penyaringan wanita dan vaksin hanya DNA HPV atau seronegatif tidak dipertimbangkan secara spesifik gitu. Nah, kemudian hal ini juga berbeda dengan uji coba pada wanita muda di mana cohort ini memberikan perkiraan terbaik untuk target utama vaksin. Yaitu terutama anak perempuan. Oleh sebab itu targetnya itu adalah anak perempuan sebelum aktivitas seksual dimulai. Nah, terus relevansi yang lebih praktis itu kemanjuran untuk titik akhir primer gabungan pada populasi ITT adalah 47,2% untuk jenis yang ditargetkan oleh vaksin tersebut. Nah, sehingga jadinya vaksin di European Medicine Agency atau EMA digunakan untuk usia 9 tahun ke atas, tapi tidak dianjurkan untuk wanita di atas 26 tahun. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasil datanya sendiri ya di tabel ini yang telah saya cantumkan. Titik akhir persisten, infeksi persisten, CIN any-grade, dan CIN 2/3 dan EGL itu kita bisa lihat di sini. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya mengenai efikasi vaksin Gardasil pada pria, di mana untuk uji coba efikasi Gardasil pada pria menggunakan uji coba double blind terkontrol menggunakan placebo pada 4.065 pria dengan rentang usia 16-26 tahun yang berasal dari 18 negara. Di mana titik utama dari penelitian ini adalah perlindungan terhadap adanya kutil kelamin eksternal atau yang disebut juga kondilomata acuminata atau adanya neoplasia intraepitel di penis, bagian perianal atau di bagian perineum. Di mana perlindungan ini dilakukan tidak memperhatikan tingkat keparahan bahkan apabila sudah terjadi kanker sekalipun. Berikut ini adalah tabel mengenai detail yang lebih lanjut dari efikasi Gardasil pada pria. Lalu pada bagian ini adalah menggunakan analisis ATP cohort dan yang ini merupakan analisis cohort pada analisis ITT yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah berikut ini adalah hasil dari efikasi Gardasil pada pria, di mana yang pertama, efikasi 78,6% itu berhasil untuk melawan HPV 16 atau 18, di mana kedua jenis virus ini adalah kedua jenis virus yang menyebabkan sebagian besar dari kanker dubur. Lalu yang kedua, efikasi sebesar 77,5% untuk mencegah HPV, virus HPV 6 atau 11 atau 16 atau 18 yang berkaitan dengan penyakit AIN atau anal intraepithelial neoplasia dari kelas manapun dalam populasi ATP cohort. Lalu efikasi 54,9% itu untuk mencegah AIN dari setiap kelas yang disebabkan oleh semua jenis HPV. Lalu efikasi 74,9% untuk mengatasi AIN 2+. Lalu untuk efikasi 94,9% untuk mengatasi infeksi persisten oleh jenis vaksin yang ditargetkan. Temuan substudi penyakit atau infeksi dubur menghasilkan persetujuan FDA dari Amerika Serikat untuk Gardasil sebagai bentuk pencegahan AIN dan kanker dubur baik pada pria maupun wanita. Namun untuk hasil ini belum disetujui oleh EMA.